Walaupun kalah terus, tetap kan? Gak amin. Loh betul nggak? Saya itu kalau lihat penjudi itu kagum. Ayo cara jujur. Sering kalah atau sering menangnya? Ayo, di negara mana saja namanya judi, pasti lebih sering kalahnya daripada menang. Tapi hebat mereka. Datang terus. Dan gak ada penjudi itu kalah mukulin mesinnya. Goblok kamu. Terus judi. Enggak ada penjudi. Maka itu kalau orang Kristen kayak menjudi Las Vegas ini, aduh sekarang surga cepat penuh. Karena kita gak suka kecewa dengan Tuhan. Orang penjudi gak pernah kecewa dengan kasih. Maka itu datang terus. Hebat mereka itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita makin kenal Papa kita makin kenal istri atau suami kita makin kenal seseorang. Masalah itu gak ada. Betul gak? Jadi yang sampai hari ini masih rajin doakan masalah. Masalah itu gak usah didoakan. Betul. Dihadapi dengan hikmat. Amin. Dihadapi dengan hikmat, bukan dengan pertengkaran lagi. Masalah yang dihadapi dengan keributan tambah besar. Apalagi kalau ada orang bermasalah dengan orang lupa. Aduh saudara, orang lupa diajak bermasalah. Goblok ini siapa? Dia. Jadi kalau sudah lupa ya sudah maklumin lupa. Rugi kita bertengkar dengan orang yang lupa. Dia lupa. Nah, suami istri suka marah pada yang lupa. Awas tadi. Kan beberapa kali aku bilang pada kamu toh. Nah, ribut lagi. Aduh, lucu-lucu kita ini. Maka hidup dengan Tuhan itu sangat menyenangkan. Amin. Karena Papa kita selalu berikan kita hikmat. Ayat terakhir untuk kita dalam mengenal satu dengan yang lain. Suatu kali saya tanya pada Bapak di surga, Bapak berikan saya satu ayat yang sangat gampang dimengerti tentang rumah tangga. Karena dalam bahasa Indonesia family, keluarga itu ada kata rumah tangga. Sampai hari ini saya tuh belum pernah ketemu penjelasan siapa yang mulai ngomong kata rumah tangga. Dan saya ini otak atik rumah tangga, rumah tangga. Mana keluarganya nggak ketemu sampai hari ini. Mana bukan kata itu rumah tangga. Oke, tapi saya percaya kan itu sudah bahasa Bapak. Berarti satu keluarga itu pasti ada rumah. Betul? Nah, rumah itu bukan cuma fondasi yang kita perlu perhatikan. Oke, fondasi itu harus. Tapi tiang. Betul? Lucu nggak kalau rumah nggak ada tiang? Nggak ada. Bukan rumah itu namanya. Nggak ada tiang kok. Parasut. Nah, tiang itu minimal berapa? Tiang rumah. Awas bilang 3. 4 minimal. Nah, saya tuh cari. Bapak tunjukkan kepada saya satu ayat yang membicarakan 4 tiang pernikahan. Dia tunjukkan. Kita buka ini yang terakhir 1 Korintus 13 ayat 7. Kalau rumah tangga kita menggunakan 4 tiang ini, rumah tangga kita 1 Korintus 13 ayat 7. Rumah yang miring, rumah yang goyang. Harus lihat tiang mana yang goyang. Betul tidak? Pasti tiangnya. Nah, suami istri untuk menjaga supaya persoalan masalah dalam pernikahan kita, dalam hidup kita itu makin minim. Dan inilah yang Bapak beri kepada kita. Satu, kasih itu bagaimana? Bukan, ayat 7. Kasih itu, ayo baca. Bukan, menutupi segala sesuatu. Kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Ketiga, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang keempat, kasih itu sabar. Inilah 4 tiang rumah tangga. Kalau saudara dan saya
bersama istri dan suami kita, pasangan kita masing-masing rajin memeriksa 4 yang ini, maka rumah tangga kita. Saya akan uraikan satu persatu dengan ringkas. Yang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Apa lawan kata menutupi segala sesuatu? Buka. Nah, ingat, begitu kita menikah tidak boleh ada kata ingat dulu ya. Awas. Karena kata dulu itu mungkin. Ayo, sebodoh-bodohnya orang, segila-gilanya orang gila, diungkit-ungkit juga. Apalagi yang waras. Jujur, jangan tersinggung. Biasanya antara suami istri makhluk yang suka mungkin. Ayo, antara suami istri yang mana yang suka mungkin? Ayo yang aja, diam saja, pura-pura nggak tahu. Betul nggak? Ternyata wanita itu almarinya paling banyak dibanding pria. Ngerti konsepnya? Almari wanita itu jauh lebih banyak daripada pria, baik secara fakta hidup maupun secara hati. Jadi wanita itu suka nyimpan, betul? Semua disimpan rapi ini tahun 67. Ini tahun 68 waktu mertuaku masih hidup. Maka itu kenapa firman mertua lebih gampang diam daripada firman Tuhan. Betul? Firman mertua itu terngiang-ngiang. Tapi firman Tuhan minggu lalu, apa ya? Rusak kita ini sudah minta ampun, betul? Maka itu jangan suka ungkit. Enggak ada orang yang suka bongkar masalah. Ini tiang pertama. Jadi suami istri harus sudah tutup yang dulu sudah. Sudah tahun baru 2013. Jangan bilang ingat tahun 74 kamu pernah begitu. Awas kamu ya. Ini sudah baru yang lama. Yang kedua apa? Ayo baca. Yang kedua, percaya segala sesuatu. Ini yang paling hebat. Di antara 4 tiang ini, ternyata yang kedua itu Soho Guru. Yang percaya segala sesuatu. Apa lawan katanya percaya segala sesuatu? Enggak percaya. Nah. Tiang kedua itu yang paling banyak dibenci oleh iblis. 3 tiang yang lain iblis nggak suka kamu, tapi yang kedua ini iblis kan. Sama hubungan kita dengan Papa Kristus. Mengapa kita bisa diberkati dan jadi anak-anak? Padahal kita di bajingan semua nggak? Dulu kita di bajingan semua. Ya mungkin masih ada di bajingan nggak tahu sampai hati. Siapa tahu hati orang toh? Bahaya. Masa bajingan-bajingan begini kok dipercaya? Betul? Jadi hubungan Papa dengan kita itu karena dia percaya kita dalam segala sesuatu. Itu yang saya tahu. Suami istri tidak perlu ke pengadilan untuk urus surat cerai. Tapi 2 orang itu sudah cerai ketika timbul curiga. Jawab ya. Begitu suami istri saling mencurigai, maka yang kedua selalu karena gak percaya. Apalagi banyak suami istri goblok percaya SMS. Betul gak? Masa SMS dipercayai? Banyak gak orang suami istri rumah tangga rusak gara-gara SMS? Nah, itu dia. Setan akan merusak, terutama yang kedua. Curiga uang, curiga jangan-jangan. Makanya awas suami istri, kalau terima telepon jangan langsung masuk WC. Awas. Harus di depan suami atau istri. Mau apa takut?
Kalau kita terima telepon, betul tidak? Kalau sampai kita terima telepon lalu kita lari dari pasangan kita, ada sesuatu. Nah, di situ iblis bekerja di rumah tangga kita. Uang itu paling berat adalah uang. Iblis akan bekerja lewat uang di keluarga kita. Ketika suami istri nggak saling, maka itu belajar terus. Karena tiang ini paling gak disukai. Pokoknya hati-hati dengan curiga. Katanya itu, katanya, awas. Suami istri harus saling percaya yang dikatakan masing-masing, bukan orang lain. Setuju? Begitu mulai ada curiga, cepat tanya. Bereskan saat itu. Jangan tunggu, awas kamu. Awas. Terus saya punya 3 bukti, awas itu. Pokoknya apa? FBI. Gak bisa, suami istri gak boleh mencurigai, harus terbuka. Amin. Maka itu siapa yang punya email tapi password gak pernah saling tukar, awas. Penting. PIN ATM saudara harus saling tahu. Uang boleh disimpan di 2 bank berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Gak boleh tahu. Wah, tukang judi. Dia tahu duitku segini, dia boleh judi. Saudara, jangan biarkan iblis merusak hubungan. Nah, begitu pula kita dengan. Kenapa kita sering kecewa dengan dia? Kenapa kita sering menyalahkan dia? Karena kita curiga pada dia. Aneh. Pernah nggak saudara-saudara seringkali kita curiga pada Tuhan kita? Betul? Itu biasa. Untuk apa kita curiga Tuhan? Harusnya dia curiga kita. Karena kita sering nggak jujur. Betul? Tapi seringkali kita curigai Tuhan. Salah satu bukti kecil. Saya ngajar anak-anak muda, anak remaja. Suatu hari tentang jodoh. Saya ngajar soal ketuhanan Yesus. Dia adalah Tuhan. Jodoh begini-begini Tuhan. Wah, pokoknya semua. Salah satu anak tanya, Om, maaf, untuk yang satu ini saya nggak bisa mempercayai dia Tuhan. Kata-katanya manis, rohani sekali. Yang mendengar pertanyaan saya, wow, ini anak manis. Saya tanya, apa yang kamu nggak berani serahkan kepada Tuhan? Jodoh. Saya masih nggak ngerti. Kenapa kamu nggak berani menyerahkan pada dia? Aku dikasih yang jelek. Kurang ajar kamu. Ngerti maksudnya? Om, yang lain saya berani serahkan Om, yang ini enggak Om. Biar saya milih sendiri saja. Ada nggak di antara kita curiga seperti itu pada Tuhan? Tuhan yang lain boleh Tuhan, tapi urusan anak itu urusan. Atau jangan kita pernah mencurigai Tuhan. Amin. Dia apa yang baik. Maka itu kalau kita ada masalah dengan dia dan kita anggap dia bermasalah dengan kita, sebetulnya yang sumber masalah itu kita, bukan. Maka itu kita harus berubah. Yang ketiga, apa bunyinya? Kasih itu bagaimana? Yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Ini manis. Apa lawan kata mengharapkan? Menunggu. Suami istri tidak boleh memberi ultimatum. 3 kali. Yang keempat awas. Betul. Nggak boleh. Pokoknya 3 minggu nggak berubah. Maksudnya apa? Mengharapkan. Aduh, aku harap kamu berubah. Karena kita pun perlu berubah. Bukan cuma pasangan kita yang berubah. Ini tiang yang pergi. Luar biasa. Kalau rumah tangga seperti ini, udahlah gak ada pertengkaran. Ingat, apapun bentuk pertengkaran kita suami istri, yang jadi korban pasti anak. Ingat, pasti anak-anak. Sekecil apa keributan kita, kasihan mereka. Mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Gak ada anak-anak buat proposal dulu untuk dilahirkan. Betul nggak? Makanya kalau mereka kita sakit betul. Karena aku kan nggak minta untuk dilahirkan. Maka itu
jadilah orang baik dengan memikirkan 4 yang. Yang terakhir, apa bunyinya? Sabar menanggung segala sesuatu. Lawan katanya, ya nggak sabaran. Gitu aja. Yang ini harus kita perhatikan baik. Dan semuanya ada kata segala sesuatu. Maaf, kalau ada yang sudah gak tahan dengan istri atau suami, apalagi mau cerai hari ini, atau satu-satunya buku di dunia, satu-satunya yang ada statement I hate divorce, itu cuma Maleakhi 2 ayat 16. Tidak ada buku manapun di dunia yang ada statement aku benci perceraian kecuali Allah. Maka itu jaga pernikahan kita yang baik. Kalau ada yang pernah gagal, oke, Tuhan mengampuni. Sudah jangan gagal. Oh, kawin berapa kali sih? Ya, kucing saja. Maaf. Betul, berapa kali? Sudah menikah dengan siapa saja tetap akan punya masalah. Saya kumpulkan semua ayat-ayat pernikahan di Alkitab. Kalau ada orang menikah dan nekat, ngotot, ingin menikah dan tidak punya masalah, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat. Pasti apa? Kawinlah dengan mayat. Bayangkan kalau sampai papa kita mengatakan kalimat berarti mau menikah dengan siapa saja tetap punya masalah. Maka itu dia berkata, aku benci perceraian. Percuma kamu cerai. Kamu menikah lagi akan punya masalah lagi. Mau jaga pernikahan? Masalah akan selesai kalau kita tidak menuntut orang lain. Surga turun ke dunia lewat rumah tangga kita. Anak-anak kita bahagia kok lihat papa memberikan bonus. Yang rajin bertengkar ke Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.